Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rizky Satria Putra, NIM 17106111129 dari kelas hukum benda C. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa suatu kasus dari soal UTS yang diberikan, dan saya akan membahas dan menganalisa mengenai kasus tersebut dan juga mengenai hal-hal atau azas-azas yang ada dalam kasus tersebut. Jadi yang pertama itu, dalam kasus tersebut ada namanya hak perseorangan. Dalam kasus di atas, hak perseorangan terdapat dalam hal pembayaran laptop secara lunas sebesar 200 juta dan pembelian tanah secara lunas sebesar 500 juta. Namun, ketika usaha laptop Andi mulai beroperasi, Andi membutuhkan tambahan modal dengan menjual jam Rolex yang ia temukan dan juga menggadaikan tanah dan bangunan kepada bank. Dalam hak perorangan, berpindahnya hak atas benda, maka hak perorangan akan berhenti. Menurut pasal 1234 KUH PER dijelaskan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuai atau untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jadi selama tanah tersebut berada dalam kepemilikan Andi, maka Andi berhak untuk menjaminkan tanah tersebut. Lalu yang kedua, ada hak kebendaan. Dalam kasus ini dapat ditemukan beberapa hak kebendaan, seperti misalnya kepemilikan 20 unit laptop setelah Andi membayar lunas. Begitu juga dengan tanah dan jam Rolex yang ditemukan Andi. Karena hak kebendaan sendiri berarti memberikan kekuasaan atas suatu benda. Hal ini diatur dalam pasal 570 KUH Perdata. Yang ketiga ada hak relatif dan absolut. Hak absolut berarti hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, atau istilah lainnya adalah hak kebendaan. Sedangkan hak relatif artinya hanya dapat dipertahankan pihak tertentu atau hak perseorangan. Ya. Jadi maksudnya di sini kalau hak kebendaan itu hak relatif, si Andi ini punya hak untuk menguasai benda yang dia beli, yang ia temukan jam Rolex tadi. Mungkin mau dia jual atau tanahnya yang dia jaga, ya itu terserah dia, karena itu sudah kekuasaannya dia kan. Sedangkan kalau perseorangan ini ya di samping dia bebas untuk menggunakan benda miliknya untuk apapun selama tidak melanggar peraturan, dia juga memiliki hak untuk menjual atau menggadaikan. Namun tetap jika menjual atau menggadaikan itu tetap ada pertanggungjawabannya, harus lunasi gitu, dan tanah dan benda yang digadaikan tidak boleh bermasalah. Lalu yang keempat, mohon maaf tadi yang sebelumnya itu hak relatif dan absolut. Levering yang keempat ya. Levering adalah penyerahan benda bergerak secara nyata dan benda tidak bergerak melalui balik nama. Jadi gini, kalau benda bergerak, misalnya mau diadakan levering atau penyerahan, itu harus secara nyata. Maksudnya pemiliknya bertemu lah dengan si penjual atau apalah itu. Sementara kalau benda tidak bergerak, itu nama pemiliknya itu harus diganti. Lalu yang kelima ini ada bezit. Bezit adalah penguasaan benda di mana setiap benda bergerak, maka orang yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Azas ini tidak berlaku bagi benda
tidak bergerak. Hal ini diatur dalam pasal 529 KUHP. Jadi kalau basic ini untuk masalah tanahnya Andi ini nggak berlaku. Tapi kalau untuk masalah penjualan laptopnya Andi dan jam Rolex Andi itu masih berlaku, karena ya benda tersebut dapat bergerak. Maksudnya bukan bergerak berjalan itu, tapi dapat dipindah tangankan. Lalu yang keenam, ada hak istimewa dan hak untuk didahulukan. Menurut pasal 1134 KUHP, hak istimewa adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang kreditur yang diberikan oleh undang-undang karena ia berkedudukan lebih tinggi dari yang lainnya. Sedangkan hak untuk didahulukan menurut pasal 1131 KUHP mengatur seluruh harta benda merupakan jaminan atas utangnya. Debitor dengan hak dengan mendahului ini memiliki hak khusus dari jaminan umum. Ya. Lalu yang ketujuh ada hak milik. Jadi dalam kasus tadi itu ada yang namanya hak milik. Menurut pasal 570 KUHP, hak milik adalah hak untuk menikmati secara lebih leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap barang tersebut asal tidak bertentangan dengan UU atau peraturan umum. Jadi tadi seperti yang saya katakan, seperti yang saya bilang sebelumnya, karena tanah, jam Rolex dan laptop tersebut sudah merupakan kekuasaan Andi, karena ia sudah membayar lunas atas tanah dan laptop tersebut, dan jam Rolex yang ia temukan itu tidak diketahui siapa pemiliknya dan tidak ada yang melihatnya, maka ketiga benda itu menjadi hak milik Andi. Jadi dia bebas mau melakukan apa saja dengan barangnya itu. Seperti misalnya tanahnya mau dia gadaikan, dia beli laptop 20 unit mau dijual lagi, dan jam tangan Rolex tersebut mau dijual, itu adalah hak dia. Karena apa? Karena benda tersebut hak kepemilikannya sudah jatuh ke tangan Andi. Dan yang terakhir adalah azas-azas yang ada dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut terdapat beberapa azas, seperti misalnya azas individualitas, azas sosial, azas totalitas, azas tidak dapat dipisahkan, dan perlakuan berbeda terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Jadi itulah 4 azas yang ada dalam kasus tersebut. Ya, sekiranya itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.